Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin ila qawlihi wa i'lamul khalqi wa tila'uhum ala hadhihi al-ashya' wa tanbihuhum ala taksirihim wa tafritihim wa tabsiruhum bi'uyubi anfusihim litamassa hararatu hadhihi an-nar ahlal majlis wa tujzi'ahum tilkal masaib liyatadarakul umral madi biqadri taqah wa yatahassaru alal ayyamil khaliyah fi ghairi ta'atillah. Hadhil jumlatu ala hadha at-tariqi tusamma wa'dhan kama law ra'aita anna sayla qad hajama ala dari ahad wa kana huwa wa ahluhu fiha fataqulu al-hadra al-hadra firru min as'al. وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات والنكت والإشارات فلا يشتهي البتة فكذلك حال الواعد مع الخلق فينبغي أن تجتنب عنها. Masih menerangkan dan menjelaskan perkara yang pertama yang semestinya dihindari bagi orang yang sudah atau berada di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak orang melakukan kebaikan, menghindarkan orang dari keburukan. Dia sudah berada di medannya, dia sudah berada di pekerjaannya yang harus semestinya ia jalankan. Sehingga yang pertama adalah kita tidak boleh memaksa diri di dalam melaksanakannya, di dalam melakukannya di luar kemampuan kita ataupun di dalam kemampuan tapi dengan paksaan. Itu dilarang. Sehingga di situ disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang arti tadzkir dan wa'ad. Tadzkir ia mengingatkan dirinya akan bahayanya api neraka. Mengingatkan dirinya dari kurangnya menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik tidak menjalankan secara keseluruhan atau hanya menjalankan sebagian, itu pun tidak dengan maksimal. Dia perlu mengingatkan dirinya.
Kemudian tazkir itu bagaimana ia merenungi waktu yang berlalu dalam kehidupannya dengan perkara-perkara yang sama sekali tidak bermanfaat, tidak menguntungkan, apalagi kalau merugikan. Yang tidak menguntungkan, yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, dia renungi, dia pikir. Dia merenungi apa yang akan dihadapi. Rintangan-rintangan untuk menyelamatkan keimanannya semasa hidupnya atau di akhir kehidupannya. Dia merenungi dalam keadaan apa malaikat kematian mencabut nyawanya. Dia merenungi apakah ia mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Lah ketika hal tersebut itu selalu ada di dalam pikirannya, ini namanya tazkir, peringatan, warning yang ada di dalam dirinya. Nah, itu tidak boleh lepas, tidak boleh jauh dari pikiran kita, harus selalu ada. Kalau kita ini lepas, neraka, kesembronoan kehidupan kita dalam menjalankan ketaatan, kebaikan. Jadi sewaktu-waktu kita pikirkan, sewaktu kadang kita buang. Nggak sempurna-sempurna, nggak meningkat kebaikannya, tidak meningkat ibadahnya. Yang ada naik turun. Bisa jadi turunnya lebih banyak daripada naiknya. Kenapa? Nggak ada selalu dalam pikirannya. Sedangkan yang diperintahkan itu harus ada selalu dalam pikiran kita. Karena itu para aulia, sekalipun ibadahnya mereka, ketaatannya mereka itu semakin hari semakin baik, yang ada di dalam benak mereka, yang ada di dalam hati mereka, mereka merasa tidak sempurna di dalam menjalankannya. Cerita yang sering kita dengar, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, waktunya tidak ada 1 menit atau 1 detik kosong dari ibadah, nggak ada. Terjadwal rapi dari jam ke jam, dari jam ke jam, bangun tidur sampai tidur lagi, itu terjadwal rapi dan dilakukan sesuai jadwalnya. Dilakukan sesuai jadwal, catat, dilakukan. Bahkan sampai waktu makannya pun jadwal, ada kegiatan mendengarkan atau membaca kitab waktu makan. Dia punya saudara namanya Habib Tahir. Ini kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir makan, adiknya yang bernama Tahir baca kitab di hadapannya. Jadi makan sambil mendengarkan. Kalau adiknya yang makan, beliau yang baca kitab. Jadi waktunya benar-benar terisi dengan kebaikan, dengan kesempurnaan. Tapi dalam pikirannya, di dalam hatinya tidak pernah lepas neraka. Tidak pernah lepas ketidaksempurnaannya dalam menjalankan kebaikan, ketaatan. Tidak pernah lepas akan bahaya yang dihadapi, rintangan yang akan dihadapi ketika malaikat kematian datang. Karena setan, iblis itu tidak akan membiarkan kita
Atau tidak akan membiarkan hidup kita ini sempurna, nggak akan. Bahkan sampai akhir hayat kita, iblis itu ingin mengeluarkan kita dari keimanan. Sehingga mereka merenungi itu, memikirkan hal tersebut. Sehingga apa? Walaupun ketaatannya luar biasa, kebaikannya luar biasa, yang ada daripada mereka, mereka tidak pernah menganggap, justru mereka merasa kurang dan kurang. Waktunya tertib ini, beliau ibadah ketaatan. Kalau kita tanya zikirnya, la ilaha illallah 25.000 kali, Allah Allah 25.000 kali, sholawat 25.000 kali, itu setiap hari. Belum ngajarnya, belum berdakwanya, belum membuka dari kitab ke kitab, belum sholat, belum Quran dan yang lain. Itu pun beliau masih mengatakan apa? Ya Rabb, ma makna amal wa kasbunah kulluh zalal. Dengan ibadahnya yang luar biasa, dari bangun sampai tidur, bahkan sampai mengisi waktu makannya untuk mendengarkan kitab, karena tidak mau terbuang sia-sia, mengatakan ya Rabb ma makna amal. Ya Allah, aku gak punya amal sama sekali, gak ada amalnya. Wa kasbunah kulluh zalal, semua aku yang perbuat salah keliru. Oh, kita baru puasa Senin Kemis, Qiyamul Lail sudah mentang-mentang, sudah sok-sok, padahal belum tentu sholatnya sah, belum tentu sholatnya sah, belum tentu puasanya diterima. Sok pisan. Mereka ini dengan kegiatannya yang luar biasa, rasa takutnya yang begitu besar kepada Allah, tidak merasa hebat, tidak merasa istimewa. Kenapa? Nah, dalam pikirannya selalu, ini namanya tadzkir. Namanya tadzkir, mengingatkan dirinya akan kekurangan, akan ketidaksempurnaan dari apa yang semestinya, dari ketentuan-ketentuan Allah, baik itu menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Kita sholat, sempurna sholat kita. Yang diperintahkan Allah, kita sholat dengan apa? Khusyuk. Khusyuk kita. Depan kita masih tahu kalau sholat. Ada suara di belakang kita masih dengar. Kemudian kita ngomong kita khusyuk. Ada lalat, ada nyamuk gigit kaki kita, gerak kita, khusyuk. Baca Al-Quran, mentadaburi, enggak, pelayon. Baca Al-Quran pelayon, wurud, wanter. Mentadaburi, tidak. Berusaha memahami artinya, enggak. Menjalankan apa yang diperintahkan di dalamnya, menjauhi apa yang dilarang di dalam, tidak. Kemudian merasa hebat, seakan-akan menjalankan sudah sesuai. Mereka yang menjalankan sesuai tidak pernah menganggapnya sesuai, bahkan mengatakan wa kasbunah kulluh zalal. Semua yang aku lakukan salah. Loh, ini akibat apa? Selalu ada dalam benaknya, dalam pikirannya neraka, sehingga membuat mereka takut. Kesembronoan, ketidaksempurnaan di dalam menjalankan kebaikan, ketaatan,
bagaimana menghadapi malaikat kematian. Itu pikir, kita kalau dipanggil atasan, wah kita sudah siapkan, jangan sampai dipanggil kita nggak bisa menjawab. Yang ada dalam pikiran apa? Pikiran kita ketika dipanggil, waduh nanti kalau saya nggak bisa menjawab, saya nanti akan dicurigai, nanti seperti ini. Ada apa ya saya dipanggil? Ketakutan dia. Padahal belum tentu dipanggil itu dan sama dengan Munkar Nakir. Akan kita hadapi. Tapi pikir, ada apa ya? Bisa enggak ingin jawab saya? Tapi saya hafal. Man Rabbuka saya hafal. Iya. Man Rabbuka kamu hafal. Madinuka kamu hafal. Itu kamu hafal. Tapi kalau sudah ditanya, murid itu kalau ditanya gurunya, apalagi murid tadi itu kurang hafal atau banyak pelanggaran yang dilakukan, gurunya tanya, tidak bisa jawab. Walaupun hafal, tidak bisa jawab. Kalau murid tadi itu taat, patuh dengan perintah, kemudian dia hafal, ditanya, dia akan mudah menjawab. Sing tahu mondok ngerti, sing tidak tahu mondok tidak weruh. Yang tahu mondok bakal tahu. Murid itu kalaupun hafal, tapi kalau dia adalah sosok anak yang tidak mematuhi peraturan, kemudian gurunya bertanya, buyar hafalannya. Ya. Tapi kalau seorang murid tadi itu taat, menjalankan perintahnya gurunya, hafal, bisa menjawab dengan mudah. Sama itu yang akan kita hadapi nanti dengan Munkar Nakir. Hafal kita, jawabannya hafal kita. Man Rabbuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka dan lain sebagainya. Hafal kita sekarang. Hafal. Kebacut kalau kita di sini nggak ada yang hafal, kebacut. Hafal, tapi nanti kalau Munkar Nakir yang tanya, pikir itu, renungi. Karena itu akan memastikan kita, memberikan ketentuan setelahnya untuk kita. Tidak mampu menjawab, tidak bisa menjawab, azab yang akan kita dapatkan. Murkanya Allah yang akan kita hadapi. Kita nggak pernah memikirkan. Seakan-akan kita nggak mempunyai masalah. Seakan-akan kita nggak punya sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Padahal kalau kita mau berpikir, dua amal apa? Bangun tidur, apa yang kita ingat? Alhamdulillah saya baca doa. Yang ada di dalam pikiran kamu apa? Jangan doanya, yang ada dalam pikiran kamu. Baca doa bangun tidur, alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana. Pikirane ya pagi. Kate tuku iki ana duwike. Kamu baca doa, tapi pikiran kamu ragu akan rezekinya Allah. Pikiran kamu dunia. Salat subuh, Allahu Akbar. Sembahyang, baca Fatihah dan sebagainya. Tapi setelah sholat, dia yang sholat, setelah sholat tanya ono, kon mang rakaat pertama mau surat apa? Iya, surat apa masih tak waca. Ini dia yang baca sendiri nggak tahu. Apalagi kalau jadi makmum, tambah nggak ngerti. Nah ini tadzkir itu perlu kita letakkan di dalam diri kita alarm yang selalu dapat mengingatkan kita mau melakukan ketaatan. Ayo istiqomah, jalankan. Ada malasnya, rugi loh kalau kamu meninggalkan walaupun sekali, walaupun besok kamu melakukannya. Hati-hati, eman. Pikir kerugian yang akan kamu dapat. Itu. Mau melakukan kemaksiatan, jangan. Kamu senang sekarang dengan melakukannya, marinya kamu sedih loh, rugi loh. Jadikan itu namanya tadzkir. Lah kalau wa'ad itu i'lamul khalaq
wattila'uhum ala hadzal asya, memberitahukan kepada orang, menunjukkan kepada orang hal-hal tersebut, neraka, kesembronoan dirinya. Kamu ini hambanya Allah, dikasih kenikmatan sama Allah banyak loh, kamu lupa, kamu tidur dijaga sama Allah dari binatang, kamu tidur bisa nyaman, gak mendengar sana, gak mendengar sini. Kamu tidur, apa yang ada di dalam anggota badan kamu itu tetap berjalan. Padahal kalau pabrik itu lampunya mati butuh genset. Kamu, mata kamu terpejam dan lain sebagainya, kamu gak membutuhkan apa-apa, sudah diatur. Pernafasan diatur, darah mengalir diatur. Kamu bangun seger, ngantuk hilang, sehingga kamu bisa beraktivitas A, beraktivitas B dan yang lain sebagainya. Ini kenikmatan siapa yang ngasih? Allah. Ingat, kenikmatan kamu dapatkan dari Allah, tapi kamu gunakan untuk apa? Kamu kembalikan kepada Allah yang memberikan kenikmatan kamu, atau kamu gunakan untuk melayani setan, iblis, nafsu? Padahal Allah memberikan kenikmatan bukan untuk kesenangannya mereka. Allah memberikan kenikmatan bukan kamu untuk menjalankan perintahnya mereka. Lah, mengingatkan ini kepada seseorang namanya wa'ad. Menyadarkan orang akan bagaimana semestinya yang harus ia jalankan, itu namanya wa'ad. Makanya terkadang yang memberikan mau'idhah, yang memberikan nasihat, nah, itu mengingatkan orang, menampakkan, menunjukkan, membongkar kepada orang tentang yang seharusnya ia lakukan. Mengingatkan mereka akan kesembronoannya mereka menjalankan ibadah ketaatan, menunjukkan kepada mereka kekurangan, aib yang ada pada diri mereka, agar apa? Agar semangat berkobar dalam dirinya untuk merubah menjadi baik dan semakin baik. Jadi diingatkan, kamu mendapatkan kenikmatan, kamu mendapatkan ini dari Allah, mana yang kamu lakukan untuk Allah, mana yang kamu kerjakan karena Allah, supaya apa? Orang itu berubah. Nah, ini menjelaskan, menerangkan, mengingatkan, menunjukkan kekurangan dirinya atau kelalaiannya, ya, dan yang lain sebagainya, namanya wa'ad. Kemudian membuat mereka merasa sedih dengan yang mereka dapati dalam kehidupannya, jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, ya, jauh dari ini yang baik-baik, itu membuat mereka sedih. Untuk apa tujuannya? Tujuannya liyatadarakul umral madhi alladzi biqadri liyatadarakul umral madhi biqadri taqa. Untuk apa? Mengisi, mengganti yang berlalu dari waktu hidupnya dengan kemampuannya. Untuk apa? Untuk menjalankan ketaatan. Jadi mengingatkan, menasehatkan, menunjukkan, memahamkan agar orangnya itu merasa rugi atau merasa menyesal, sehingga ia mau mengganti apa yang berlalu dalam hidupnya, ya, dari kemaksiatan, kemungkaran, menggantinya, merubahnya. Kemudian apa? Wa yatahassaru alal ayyamil khaliyah fi ghairi ta'atillah, membuat mereka merasa rugi berlalunya hari demi hari dalam kehidupannya bukan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Lah, ini semuanya dinamakan wa'ad atau mau'idhah, menunjukkan, menjelaskan agar orangnya sadar. Seperti yang sering terjadi, kita dikasih tahu kenikmatan Allah yang diberikan itu sangat besar, sangat banyak, sehingga kita tidak mampu menghitungnya.
dan yang lain sebagainya, ya, dari kenikmatan ini kenikmatan itu. Oh, kenikmatan ini untuk apa? Kamu lakukan untuk apa? Kamu kerjakan untuk apa? Eman, kenikmatan ini bukan untuk itu dan lain sebagainya. Ini namanya mau'idhah. Lah kalau kita sudah mengerti artinya tadzkir dan mau'idhah, kita bisa mengetahui kenapa kita diperintahkan itu jangan lebay dalam memberikan mau'idhah dengan bahasa-bahasa yang teratur rapi, nggak perlu. Apalagi untuk mengatur rapi bahasa yang indah tadi itu dengan susah payah. Mikir, ya apa caranya nanti mengakhirinya dengan huruf A semuanya. Mikir, ya apa nanti mengeluarkan syair ini, syair itu dan yang lain sebagainya. Nggak perlu. Karena tujuannya mau'idhah itu bagaimana orangnya bisa tahu kalau yang semestinya seperti ini. Itu tujuannya mau'idhah. Jadi sak metune, ya, sak keluarnya sudah. Mau bahasanya itu teratur nggak teratur, sak keluarnya. Yang penting orangnya paham, jangan pakai bahasa planet. Orangnya misalnya orang Jawa yang pidato, yang ceramah yang memberikan mau'idhah gaya bahasa Inggris, melongo kabeh. Akhirnya kok ndelok film ndak tekin. Ndelok sing jelasno guyu melu guyu. Sing jelasno nangis nangis. Apa karena ndak paham. Atau misalnya orang Madura dikasih bahasa Jawa. Dan dengarkan orang Madura semuanya dikasih bahasa Jawa halus. Samangkin jenengan sedoyo, ini Madura kabeh, nggak ngerti mereka. Sama yang dengarkan orang Jawa kayak bahasa Madura, remah, neka dong, loh nggak ngerti, sengak dan sebagainya, nggak ngerti. Bahasa yang penting dimengerti, walaupun itu bahasanya enggak intelek sama sekali. Karena apa? Maksudnya mau'idhah adalah menasehati, mengingatkan orang, menunjukkan kepada orang, memahamkan kepada orang yang seharusnya ia kerjakan dari apa yang salah dalam kehidupannya, dalam hari-harinya, agar mereka menyadari sehingga mereka merubahnya. Mereka merasa iba rugi akan dirinya yang berlalu untuk mendapatkan meraih keuntungan di setelahnya. Itu tujuannya. Sehingga oleh Imam Ghazali kasih gambaran. Kama law ra'aita saila. Kama law ra'aita anna saila qad hajama ala dari wahidin. Ada banjir, sudah menggenang di rumah seseorang, atau banjir sudah tinggal masuk rumahnya seseorang. Lah kebetulan orang di rumah itu, apa yang punya rumah dan keluarganya ada dalam rumah. Wa kana huwa wa ahluhu fiha. Anggap sudah banjir, tapi ini bakal banjir lebih besar. Tinggal nunggu beberapa detik datang ini atau beberapa menit datang. Ada orang yang rumahnya kebanjiran ini, dia dan keluarganya ada di dalam. Dia dan keluarganya ada di dalam. Kemudian kita ngomong, hati-hati, hati-hati. Lari, lari, ayo lari, keluar, keluar. Banjir, banjir. Kira-kira dalam keadaan seperti itu kita memikirkan bahasa yang bagus, bahasa yang teratur. Ya ndak sak metune wis. Yang penting orang itu selamat. Yang penting orang itu nggak kehilangan nyawa. Kan gitu. Kita nggak perlu memerhatikan di situ bahasanya, nggak butuh. Orang itu nggak butuh memerhatikan bahasa kita. Yang penting dia mengerti. Bahkan mungkin walaupun nggak ngomong, ya itu dibutuhkan. Yang penting mereka dia ngerti, sudah.
Begitu juga omongan. Jangan ini banjir, ini sudah meluncur airnya nih. Kemudian dia ngomong, wahai tuan rumah, keluarlah Anda dan keluarga kalian, karena banjir akan datang. Loh, kesuwen. Ini banjir dia kanyut pisan. Nak ngenteni tuan rumah dia nganyut juga. Kenapa? Memikirkan bahasa kesuwen. Sak metune wis. Hah? Sak metunya, karena itu enggak pasti kita sepakat. Pasti sepakat. Apakah butuh di situ? Bahasa yang teratur? Enggak butuh. Kadang kita nasihatan, enggak iso aku. Ngomongnya udah iso. Wis ngomongnya sak matune wis. Tapi ojo ngawur. Sak metune ngawur. Enggak, sesuai dengan ilmu. Sak metune ngawur. Apa ini? Tak tepak iki. Apa? Oh dosa. Terus ngena dosa temenan apa ndak? Atau hanya dianjurkan untuk ditinggalkan? Wah, itu dosa haram. Padahal ndak haram. Misalnya, ya jangan. Ya, bahasa yang kita mampu. Tapi juga jangan bahasa dengan kita mengerti sak metune kemudian uangnya dikandani ambek dibisui diasu-asu misalnya, ya tambah ngawur. Ya ndak lah. Ya, nasihati sekeluarnya bahasa yang kita mampu, tapi adab akhlak tetap harus dikedepankan, bukan asal keluar. Asal keluar kata-katanya, nggak usah diatur, nggak usah ditata, tapi adab akhlak tetap. Nah, karena itu saat seperti itu kata Imam Ghazali, orang nggak mungkin memperhatikan bahasa. Sama dengan orang-orang yang salah dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan ibadah ketaatan. Sudah sampaikan yang benar walaupun bahasanya apa adanya. Sampaikan yang benar. Menyampainya ya harus benar. Dengan bahasa yang ada. Nah, itulah keadaan orang yang menasehati. Nah, karena itu sudah semestinya selayaknya meninggalkan berlebihan di dalam mengatur bahasa dan yang lain sebagainya. Yang dianjurkan itu bagaimana nasihat kamu itu sampai dia mengerti, dia paham, dia mau melakukan, alhamdulillah. Dia nggak mau melakukan, itu urusannya dia kepada Allah. Nah, ya mudah-mudahan pikiran kita selalu mengingatkan kita akan bahaya yang akan kita hadapi dalam kehidupan ya, di dunia, untuk menghadapi al-khatimah, penghujung usia kita, dan juga bahaya yang akan sesuatu yang besar yang akan kita hadapi, pertanyaan mungkar nakir dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, dapat mengingatkan selalu ya, kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha
إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عنا لا يذل من ولا يجزي من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد لما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة وسر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه عدد تشري الصحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.